Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Tama dalam Ada Apa Gerangan. Bagaimana kabar kalian? Semoga selalu diberikan kesehatan dan juga rezeki yang cukup. Kali ini dalam segmen Cerita Nina Bobo, di mana saya akan membacakan cerita untuk menemani waktu sebelum tidur kalian. Oke, kembali kita lanjut cerita dari Bang Hendra Supriyatna tentang kisah masa muda gurunya, yaitu Pak Yanto yang menjadi musyafir keliling Indonesia pada tahun 70-an. Setelah sebelumnya Pak Yanto berhasil menancapkan paku emas pertama di ujung kulon, sekarang dia menuju ke Pulau Sumatera. Ada rintangan apa selanjutnya? Letakkan gadget kalian, pejamkan mata, ceritanya mulai dari sini. Setelah menancapkan paku emas pertama, Yanto melanjutkan perjalanan kembali. Kali ini dia melangkah menuju ke Sumatera. Dia menuju ke Jakarta dan tujuannya adalah Pelabuhan Tanjung Priuk. Singkat cerita, Yanto pun sampai di Pelabuhan Tanjung Priuk ketika tengah malam. Dia melihat sebuah box kayu, lalu dia memutuskan untuk masuk ke dalamnya, sekedar untuk menghangatkan badan sambil terus berzikir hingga terlelap. Tiba-tiba, dia terbangun karena terguncang hebat, mengakibatkan kepala Yanto terbentur box kayu tersebut. Dan alangkah kagetnya dia karena box kayu tempat dia beristirahat sudah tertutup rapat, mengakibatkan Yanto tidak bisa keluar. Astagfirullah, peti kayu ini gak bisa dibuka. Yanto tidak tahu bahwa peti kayu itu telah dimasukkan ke dalam kapal menuju ke Sumatera. Tanpa menghiraukan apa yang akan terjadi pada dirinya, Yanto bergegas melaksanakan sholat subuh sesuai feelingnya. 8 jam berlalu, Yanto masih berada di dalam peti dan tiba-tiba goyangan pada peti berhenti karena kapal sudah sampai di pelabuhan Bakauheni. Yanto masih khusyuk dalam zikirnya. Dia terperanjat kaget karena seolah-olah ada yang membawanya. Tidak lama, Yanto pun berhasil membuka peti itu dan keluar. Yanto kebingungan dengan apa yang terjadi. Semalam dia berada di Tanjung Priuk, tapi sekarang entah ada di mana. Yanto pun memberanikan diri bertanya kepada salah satu orang yang lewat. Permisi pak, numpang tanya, kalau boleh tahu ini di mana ya? Ini di Pelabuhan Bakauheni nak. Bakauheni? Iya, Sumatera. Subhanallah. Terima kasih pak atas informasinya. Dengan sedikit kaget karena tiba-tiba Yanto sudah berada di Sumatera. Mungkin ini jalan bagi Yanto karena ada yang mengatur atas dirinya. Siapa lagi kalau bukan Sang Maha Pencipta. Tak henti-hentinya Yanto bersyukur karena sudah menginjakkan kakinya di wilayah Sumatera. Itu tandanya paku emas kedua yang harus Yanto tancapkan akan segera terlaksana di kaki Gunung Kerinci. Alhamdulillah ya Rob, hamba telah berada di Sumatera. Sekarang saya bisa melanjutkan perjalanan kembali. Yanto melanjutkan berjalan ke arah Bandar Lampung karena tujuannya adalah Kerinci. Yanto terus berjalan sambil berzikir. Di tempat berbeda, di sebuah rumah makan besar yang sangat ramai dengan 20 karyawan yang merupakan milik dari Pak Gilang. Rumah makan besar yang sangat ramai, bahkan untuk membelinya harus antri dan yang pasti tempat duduknya selalu penuh. Seseorang yang bernama Indra bekerja di dapur, sedangkan Rian bagian mencuci piring dan Tias mengantar makanan kepada pelanggan. Yan, meja nomor 20 udah ditinggalkan konsumen tuh. Kamu rapiin Gi, aku lagi antar makanan ke nomor 25, kata Tias kepada Rian. Siap bos, jawab Rian semangat. Rian yang berada di dapur langsung menuju ke meja nomor 20 untuk membersihkannya. Lalu piringnya dibawa ke dapur untuk dicuci. Gak sampai jam 3 sore, tempat makan besar itu sudah tutup karena habis semua. Rian, Indra, dan Tias langsung bersih-bersih. Yas, sekarang kan pulang sore. Gimana kalau kita jalan-jalan? Enggak ah, badan capek. Ibu juga lagi sakit. Kasihan Mirna menjaga sendirian. Tias adalah anak yatim yang memiliki adik perempuan bernama Mirna yang berumur 6 tahun. Mirna dan ibunya merupakan penyemangat Tias. Jangan dipaksa, Sandra. Tias juga butuh istirahat. Gimana kalau kita nongkrong di tempat biasa aja? Warkop. Oke lah, meluncur. Tias pun tersenyum kepada kedua temannya.
Indra dan Rian merupakan sahabat dari kecil dan satu desa pula. Setelah selesai beres-beres, Tias pergi ke toilet untuk membersihkan diri. Di dalam toilet, Tias membasuh mukanya. Namun, saat Tias membasuh muka, ada sesosok perempuan bergaun putih dengan muka hitam. Namun Tias tidak tahu karena sedang terpejam ketika membasuh mukanya. Namun, saat Tias membuka matanya, sosok itu cermin dan Tias bergegas keluar dari toilet. Sebelum pulang, para karyawan yang berjumlah 20 orang berkumpul untuk melaksanakan briefing penutupan oleh Pak Gilang yang memberikan arahan. Besok kalian semua datang lebih awal ya, karena besok hari libur, pasti ramai pembeli. Jangan lupa, jam 7 sudah di tempat. Mereka pun menjawab serentak mengiyakan, karena biasanya mereka masuk pada jam 9 pagi dan pulang pada jam 5 sore. Setelah itu, Indra, Rian, dan Tias pun bergegas berjalan kaki pulang ke rumah, karena jarak dari tempatnya bekerja hanya setengah jam dengan berjalan kaki. Setengah jam kemudian Tias pun sampai di rumah. Assalamualaikum, dan dijawab oleh ibu dan adiknya. Waalaikumsalam. Ibu Tias tampak pucat dan sudah sakit-sakitan hampir setahun ini. Dek, belikan ibu obat penurun demam ya ke warung. Iya kak. Mirna pun bergegas mengambil uang yang diberikan oleh kakaknya untuk membeli obat untuk ibunya. Gimana kerjamu nak? Tanya ibunya sambil batuk. Alhamdulillah, tadi pulang cepat karena makanannya habis terjual bu. Alhamdulillah nak, kamu gak usah banyak pikiran ya. Ibu baik-baik saja kok. Iya bu, ibu cepat sembuh ya. Tias sangat sayang sama ibu dan Mirna. Mereka pun berpelukan, namun Tias tidak tahu ibunya mengusap air mata karena tidak ingin Tias tahu. Semoga Allah menjagamu nak, diberikan rezeki banyak dan kamu sukses. Tias adalah seorang gadis muda berusia 17 tahun yang harus bekerja demi kebutuhan keluarganya, karena Tias merupakan tulang punggung keluarganya. Mirna pun sudah membeli obat dan segera menuju ke rumahnya. Namun, ketika Mirna menoleh ke sebuah kebun kosong yang dipenuhi pohon dan rumput ilalang, Mirna kaget saat melihat sesosok wanita bergaun putih berada tepat di bawah pohon dengan muka hitam sedang melambai kepadanya. Sontak Mirna ketakutan, menangis dan berlari sambil memanggil kakaknya. Sontak pelukan Tias dan ibunya terlepas mendengar Mirna berteriak dari luar. Ada apa dek? Kamu kok nangis? Itu kak, tadi ada perempuan baju putih di kebun itu. Mukanya hitam mengerikan. Dia melambai ke arahku. Sudah, jangan nangis. Mungkin itu halusinasi kamu dek. Gak mungkin ada perempuan seseram itu. Ya sudah, jangan nangis. Itu kembaliannya buat adik aja ya. Iya kak, jawab Mirna masih sesenggukan. Tias yang merasa penasaran lalu keluar rumah dan berjalan ke arah kebun. Namun dia tidak melihat apapun. Mungkin yang dilihat Mirna orang gila, tapi gak ada siapa-siapa. Tias pun kembali masuk ke dalam rumahnya untuk memasak, menyiapkan makan malam untuk adik dan ibunya. Sesudah memasak, mereka pun berkumpul di meja makan. Lalu tiba-tiba Mirna berbicara. Kak, malam ini Mirna tidur sama kakak ya? Ucapnya memelas. Iya dek, tumben. Biasanya juga sendiri di kamar. Mirna takut sama perempuan itu kak. Sudah, makan dulu. Nanti ngobrolnya habis makan. Selesai makan, Tias menyalakan penerangan dari minyak tanah untuk menerangi kamarnya. Tias lalu baca novel sembari sandaran ke tembok, sedangkan adiknya memeluknya dan tertidur. Dan tepat di pukul 9 malam, tiba-tiba jendela Tias terbuka yang membuatnya kaget. Astagfirullah. Tias langsung menutup mulutnya, takut adiknya terbangun. Dia perlahan melepaskan pelukan Mirna yang sudah terlelap tidur. Dan Tias berdiri untuk menutup kembali jendelanya. Saat di depan jendela, Tias melirik ke kiri dan ke kanan. Takutnya dia dikerjain oleh Rian dan Indra karena mereka suka jahil dan usil. Namun tidak ada siapa-siapa. Dan jendela itu tepat mengarah ke kebun besar di mana Mirna melihat sesosok perempuan yang menyeramkan. Aneh, tidak ada apa-apa. Angin pun gak ada. Kok bisa terbuka? Gumamnya dalam hati. Tias menutup jendelanya. Namun setelah tertutup, di depan jendela berdiri sesosok perempuan berambut panjang berwajah hitam sedang memandangnya dengan tatapan kosong.
Namun Tias tidak melihatnya karena keburu jendelanya ditutup. Tias pun berbaring sambil menutupi adiknya dengan selimut dan tertidur. Tiba-tiba Tias berada di suatu tempat yang kosong. Tias kebingungan ada di mana dirinya. Di mana saya? Di mana Mirna sama ibu? Mirna? Ibu? Teriaknya. Tiba-tiba ada suara tertawa perempuan disusul suara tertawa laki-laki yang menggema. Sontak Tias kaget dan merasa ketakutan. Badannya menggigil hebat. Mulut dan badannya tidak bisa digerakkan. Muncullah sesosok perempuan berambut panjang dengan wajah hitam mengerikan. Dan disusul makhluk berbulu hitam bertaring panjang dan bertubuh besar yang sudah berada di depannya. Akan kuhabisi kalian sekeluarga. Sontak Tias kaget dan tiba-tiba dia tersadar dari mimpi buruknya dengan keringat yang membasahi seluruh tubuhnya. Astagfirullah. Dengan nafas yang turun naik, Tias beristighfar. Tias melirik ke jam yang terkena cahaya damarnya, menunjukkan pukul 4 subuh. Dia bergegas berdiri untuk melaksanakan sholat subuh, lalu memasak sarapan buat Mirna dan ibunya. 1 tahun yang lalu, Pak Iman, bapak Tias sakit-sakitan. Setelah mendapatkan warisan berupa kebun kosong, sedangkan adiknya Pak Iman mendapatkan 2 petak sawah dan adik perempuannya mendapatkan rumah yang ditempati oleh bapaknya Pak Iman. Adik Pak Iman bernama Iksan dan Rani. Rani dan Iksan memutuskan hubungan keluarga dengan Pak Iman karena warisan yang diberikan oleh bapaknya kepada Pak Iman lebih besar daripada keduanya, yaitu berupa kebun yang luas. Karena itulah, Iksan dan Rani ingin merebut kebun yang diberikan kepada kakaknya. Mereka berdua bersekongkol pergi ke dukun untuk membunuh Pak Iman. Dek, bangun, sudah pagi. Kakak sudah siapin sarapan di meja buat kamu dan ibu. Mirna yang bangun dan mengucek matanya langsung berdiri. Iya kak. Lalu Mirna keluar kamar. Tiba-tiba Tias dikagetkan dengan suara teriakan Mirna. Kakak, kakak, ibu kak. Ada apa dek? Ibu kak menggigil dan sangat pucat. Banyak mengeluarkan darah di mulutnya kak, kata Mirna sambil menangis. Astagfirullah ibu, ibu kenapa? Tias yang merasa panik cepat-cepat keluar rumah untuk meminta bantuan kepada tetangganya. Sontak warga pun kumpul di rumah Tias karena teriakan Tias yang sangat kencang. Ada apa Tias? Kok teriak-teriak? Ibu menggigil dan banyak mengeluarkan darah di mulutnya pak. Tolong pak. Ya sudah, bawa ibumu ke Pak Mantri. Naikkan ke becak bapak nak, ucap Pak Soleh yang biasa menjadi tukang becak. Singkat cerita, sampailah di rumah Pak Mantri. Tias dan Mirna masih menangis, sementara ibunya sedang ditangani oleh Pak Mantri. Kak, ibu gimana kak? Kata Mirna sambil menangis. Ibu gak apa-apa dek, kan lagi ditangani sama Pak Mantri, ucapnya sambil menenangkan adiknya, pada hatinya sangat hancur. Rian dan Indra yang akan berangkat kerja mampir ke rumah Pak Mantri karena tadi ketika mereka berdua ke rumah Tias, kata tetangga Tias, Tias membawa ibunya ke Pak Mantri. Yas, gimana kondisi ibumu? Tanya Indra. Lagi ditangani sama Pak Mantri, semoga baik-baik saja Indra. Ya sudah, kamu jangan masuk kerja dulu, nanti kami beritahu kepada Pak Gilang. Iya, makasih Yan. Indra dan Rian pun bergegas keluar dan berangkat kerja. Tak lama Pak Mantri pun keluar dari ruangannya. Gimana kondisi ibu saya pak? Kondisinya baik, namun anehnya terlihat seperti sakit keras. Aliran darah lancar dan jantung juga baik nak. Sebaiknya ibumu banyak istirahat. Iya pak, makasih. Gimana kak kondisi ibu? Tanya Mirna. Ibu baik-baik saja dek, kamu berdoa aja ya. Sebaiknya sebelum minum obat, ibumu harus sarapan lebih dahulu nak. Iya pak, nanti saya beli bubur buat sarapan ibu. Dek, kamu tunggu ibu ya, kakak mau beli bubur buat ibu. Iya kak, Mirna tunggu ibu di sini. Tias pun keluar untuk membeli bubur. Biasanya di pasar ada banyak tukang bubur. Kebetulan pasar tidak jauh dari tempat Pak Mantri. Sepanjang jalan Tias melamun memikirkan kondisi ibunya. Pak, buburnya 1 ya dibungkus. Iya nak, tunggu sebentar ya. Setelah membeli bubur, Tias kembali ke tempat Pak Mantri. Ketika keluar dari daerah pasar, ada sekelompok preman pasar yang menggoda Tias. Dengan muka menunduk, Tias mempercepat langkahnya. Namun 3 preman pasar yang mabuk itu menghadang dan menggodanya. Hei cantik, mau kemana? Mau temani abang gak di sini?
Maaf bang, saya harus segera pulang. Dengan nada yang sedikit tinggi. Cantik, jangan marah-marah dong, nanti cantiknya hilang. Maaf, saya sedang buru-buru. Ketiga preman itu semakin dekat dan mulai bertindak nakal karena dalam keadaan mabuk. Warga sekitar pasar tidak berani menolongnya karena preman yang menguasai pasar itu mempunyai ilmu kebal dan juga sering menindak para pedagang kalau tidak mau membayar uang iuran. Tiba-tiba Tias dipegang oleh kedua anak buahnya. Lalu Iwan selaku ketuanya mengarahkan anak buahnya untuk membawa Tias ke belakang pasar. Sontak Tias meminta tolong, namun tidak ada yang berani menolongnya. Cepat bawa ke gudang, kata Iwan kepada anak buahnya. Siap bos. Setelah Tias di belakang gudang, dia ditarik dan ditidurkan oleh kedua anak buah preman tersebut. Iwan memukul kepala Tias hingga pingsan. Namun saat akan mencumbunya, Iwan tersungkur ke pinggir karena ada yang menendangnya. Manusia iblis, siapa kamu? Kau tidak tahu berhadapan dengan siapa? Hei kalian, habisi dia. Siap bos. Kedua anak buah Iwan langsung menghadang Yanto dan menyerang dengan pukulannya. Namun Yanto yang lihai bela diri hanya menghindar dengan kedua tangannya di belakang. Lalu dengan satu tendangan membuat satu anak buah Iwan terpental dan tidak sadarkan diri. Sedangkan satu lagi ditendang di kepala membuat darah keluar dari mulutnya dan meringis kesakitan. Kini Iwan sendirian, lalu dia mengeluarkan sebuah pisau, kemudian menggoreskannya ke badan dan tangannya untuk menunjukkan bahwa dia memiliki ilmu kebal. Lihat ini bocah, apa kamu masih berani berhadapan denganku? Hah, itu seperti mainan anak kecil. Kalau berani, maju kau. Sialan, ku bunuh kau. Pertarungan sengit pun terjadi. Iwan dengan menggunakan pisau panjang dan tajam segera mengarahkan kepada Yanto. Namun Yanto selalu menghindari setiap tusukannya. Iwan mulai melakukan tendangan ke arah Yanto. Namun tendangan itu diadu dengan tendangan Yanto hingga berbunyi seperti tulang patah. Iwan meringis kesakitan meminta ampun. Ampun bang, ampun. Ampun. Iwan kesakitan memegang kakinya yang beradu dengan kaki Yanto. Sekali lagi aku lihat kamu berada di pasar dan meresahkan para pedagang, kupatahkan lehermu. Cari rezeki dengan cara yang halal dan bertobatlah. Iya bang, ampun. Saya gak akan memeras pedagang lagi. Saya janji, ampun bang. Yanto melirik ke arah Tias dan melihat aura kesedihan di diri Tias. Dia seperti mempunyai beban berat. Kemampuan Yanto yang meningkat bisa melihat aura seseorang dan mempunyai feeling yang sangat tajam. Yanto coba menyadarkan Tias. Dek, bangun. Namun Tias tak kunjung bangun. Lalu Yanto memegang kepala Tias dan berdoa kepada Sang Maha Kuasa memohon agar Tias tersadar. Tak lama Tias siuman dari pingsannya dan terperanjat kaget melihat Yanto yang dikira temannya preman. Ampun bang, tolong lepaskan saya. Saya harus menemui ibu yang sakit parah. Saya mohon bang, kata Tias sambil menangis. Dek, saya yang menolongmu dari ketiga preman bejat itu. Lihat, mereka semua sudah tersungkur. Tias melihat ketiga preman yang meringis kesakitan, lalu menatap Yanto dan mengucapkan terima kasih. Terima kasih bang, saya sangat berterima kasih, ucapnya. Saya Yanto, saya dari Jawa, sedang berkunjung ke sini mau ke rumah saudara di Aceh. Saya Tias bang, saya harus segera ke Pak Mantri untuk memberikan sarapan ke ibu saya. Namun sarapannya jatuh sama ketiga preman itu. Saya udah gak memiliki uang lagi. Dengan menunduk dan seperti akan menangis. Ya sudah, saya belikan bubur ya. Nanti saya antar ke tempat Pak Mantri. Makasih bang, kalau tidak merepotkan. Insya Allah tidak dek, saya menolong ikhlas karena Allah. Yanto dan Tias pun berdiri menuju ke tukang bubur untuk membeli bubur lagi. Di jalan Tias bercerita kepada Yanto tentang keluarga dan ibunya yang sakit parah sudah setahun lebih. Dan Tias selalu dihantui mimpi buruk oleh wanita berbaju putih dengan muka hitam. Begitu bang ceritanya. Jadi semenjak kakek meninggal dan membagikan warisan kepada bapak dan saudara-saudaranya, bapak selalu sakit-sakitan seperti yang ibu alami sekarang. Namun bapak sekarang sudah dipanggil yang Maha Kuasa. Aneh juga dek, pasti ada sesuatu yang gak beres. Tapi menurut Pak Mantri, sakit apa ibu dek? Ibu baik-baik saja, tapi keadaannya parah bang. Ibu mengeluarkan darah dari mulutnya seperti ayah dulu. Tias jadi khawatir. Yang penting kamu terus berdoa, memohon kepada Tuhan Yang Maha Esa agar ibumu cepat sembuh ya. Iya bang.
Sesampainya di depan rumah mantri, Yanto terdiam melihat aura hitam pekat di dalam rumah Pak Mantri yang bersumber dari ruang prakteknya. "Ayo bang, masuk. Saya kenalkan ke ibu karena sudah menolong Tias dan memberikan sarapan bubur ini." "Iya dek." Yanto dan Tias masuk ke kamar praktek Pak Mantri, dan Yanto merasakan aura kegelapan di kamar prakteknya. Setelah Tias mengetuk pintu dan membukanya, Yanto kaget ketika melihat dua sosok bayangan hitam di belakang ibunya. Sebelum masuk, Yanto menetralkan aura tersebut dengan membaca surah-surah Al-Quran. Perlahan, bayangan hitam di belakang ibu Tias mulai sedikit mundur, menembus tembok dan menghilang. "Dek, ini kakak bawa sarapan buat ibu." "Iya kak, dari tadi ibu belum sadar, Mirna khawatir kak." "Dek, yang sabar ya. Ini adalah cobaan dari Yang Maha Kuasa, dan dibalik cobaan pasti ada hikmahnya." Yanto mendekat ke arah ibu Tias, lalu memegang kepalanya dan membacakan ayat kursi serta doa-doa penyembuhan. Tidak lama ibu Tias mulai sadar dan membuka kedua matanya, melihat ke arah Yanto dan Tias. "Alhamdulillah bu, ibu sadar juga." "Ibu di mana nak?" "Ibu di rumah mantri. Tadi pagi ibu gak sadar dan menggigil lalu pingsan, terus dibawa warga menggunakan becak ke sini bu." "Dek, sebaiknya kamu ke Pak Mantri, informasikan kondisi ibumu." "Iya bang." Tias berdiri dan mengarah ke ruang Pak Mantri untuk memberitahukan kondisi ibunya yang sudah mulai sadar. "Nak, kamu temannya Tias ya?" "Iya bu, saya temannya Tias." "Terima kasih ya nak, sudah mau menjenguk ibu di sini dan mengantar Tias." "Iya bu, gak apa-apa. Yang terpenting ibu harus cepat sembuh. Itu aja doaku bu." "Amin nak." Tidak lama Pak Mantri dan Tias datang. Mantri mengecek kembali dan menginformasikan kondisinya mulai membaik. "Kondisi ibumu mulai membaik dan sudah bisa pulang langsung. Jangan lupa banyak-banyak minum air putih ya bu. Ini ada obat tambahan yang harus ditebus karena obat itu pengganti vitamin untuk menstabilkan kondisi ibu." "Iya pak, kalau boleh tahu biaya obatnya berapa ya pak?" "Biaya obatnya lumayan nak, 10.000 rupiah untuk 1 minggu." "Aku gak punya uang sebanyak itu pak. Boleh gak saya minta obatnya dulu? Insya Allah nanti kalau gajian saya bayar." "Aduh, kalau untuk obat harus bayar langsung nak. Maaf, karena uangnya harus langsung bapak setorkan." "Ya sudah, biar saya saja yang bayar. Ini 10.000 rupiahnya pak." Setelah Yanto memberikan uang kepada Pak Mantri untuk menebus obat, Yanto langsung mengajak Tias membawa ibunya ke rumah. "Ayo dek, kita bawa ibumu ke rumah." "Iya bang, tapi Tias sudah tidak punya uang lagi untuk membawa ibu dengan becak." "Ya sudah, biar saya cari becak di pasar. Kamu tunggu di sini ya dek." "Makasih bang, jadi merepotkan. Nanti Tias ganti uangnya." "Jangan dipikirkan masalah uang. Yang penting ibumu sampai di rumah dan istirahat." "Ya sudah, saya ke pasar dulu ya dek, cari becak." Yanto pun meninggalkan rumah Pak Mantri untuk mencari 2 tukang becak untuk mengantarkannya ke rumah Tias. Setelah membawa 2 tukang becak, Yanto pun segera masuk dan memapah ibu Tias ke becak. 1 becak Tias dengan ibunya, 1 becak lagi Yanto dan Mirna. Sesampainya di rumah, Yanto dan Tias langsung memapah ibu ke kamar. "Dek, jaga ibu ya, biarkan dia istirahat." "Oh iya, saya mau tanya dek, apa ada musola di sekitar sini?" "Ada bang, di belakang rumah dekat warung." "Ya sudah, saya ke musola dulu ya untuk istirahat, sekalian sholat duhur. Oh iya, saya mau minta izin kepada Pak RT di sini untuk istirahat di musola. Tolong kamu sampaikan kepada Pak RT ya dek." "Iya bang, nanti Tias langsung ke rumah Pak RT. Deket ini kok, nanti Tias sampaikan." Yanto pun bergegas ke musola yang ada di dekat warung. Sesampainya di musola, Yanto langsung mengambil air wudhu. Namun tidak sengaja pandangannya mengarah ke bawah sebuah pohon besar yang ada di kebun kosong. Yanto melihat sesosok wanita berambut panjang dengan muka hitam melotot ke arah Yanto, namun tidak dihiraukan oleh Yanto dan segera masuk ke dalam musola. Di tempat lain, Pak Iksan dan Bu Rani yang tidak lain adalah adik dari Pak Iman, ayah dari Tias, sedang mengobrol dengan dukun tentang masalah tanah. "Bah, gimana ini? Sudah setahun tapi gak mati juga. Gimana kita mau ngasih tanahnya?" "Iya, saya akan bereskan secepatnya. Kalau perlu malam ini saya tuntaskan." "Kalau semuanya beres, Mbak juga akan dapat imbalan kan?" kata Bu Rani.
Ya, nanti malam saya kerahkan semua pasukan gaib saya untuk menghabisi semua keluarganya. Iya mbah, itu lebih bagus. Bila perlu semuanya dihabisi, termasuk kedua anaknya, biar saya dan kakak saya menguasai tanah itu. Singkat cerita, maghrib pun tiba. Yanto segera membatalkan puasa sunnahnya dengan meminum air putih dan langsung melaksanakan sholat maghrib. Setelah sholat maghrib, Yanto keluar dari musola. Rupanya Tias sudah menunggu di depan musola dengan membawa makan dan minum untuk Yanto. Tias, aku kira siapa? Tias bawa makan sama minum bang, buat buka puasa. Ini masakan Tias, dimakan ya bang? Iya dek, pasti saya makan. Ya sudah bang, Tias ke rumah dulu, mau menjaga ibu lagi. Iya dek, semoga ibu cepat sembuh. Tias pun berjalan menuju ke rumahnya. Namun di pertengahan jalan dia membalikkan wajahnya ke Yanto dan tersenyum. Yanto pun membalas senyumannya dan langsung duduk memakan masakan yang dibuat oleh Tias. Setelah selesai makan, tiba waktu Isya. Segera Yanto ambil wudhu dan sholat Isya. Setelah sholat, Yanto dikagetkan dengan teriakan Tias di depan musola seperti menangis. Bang, tolong ibu bang, tolong. Yanto keluar dan melihat Tias yang panik seakan ingin menangis. Ada apa dek? Ibu bang, ibu muntah darah lagi dan kejang-kejang. Tadi sewaktu maghrib, saya melihat Mirna tidur di kamarnya. Tapi setelah lihat ibu, saya langsung ke kamar Mirna dan melihat sosok wanita dengan wajah hitam membawa Mirna. Tolong bang. Ya sudah dek, ayo segera ke rumahmu. Kamu sebaiknya panggil warga atau Pak RT biar bisa mencari Mirna. Iya bang, saya akan ke rumah Pak RT. Abang tunggu di depan rumah ya. Tias pun sedikit mempercepat langkahnya menuju ke rumah Pak RT. Sesampainya Yanto di depan rumah, alangkah kagetnya ketika melihat aura gelap mengelilingi rumah Tias. Astagfirullah, tidak salah lagi, ini kiriman sihir. Tias pun datang bersama Pak RT dan para warga lainnya, lalu masuk ke rumah menuju kamar ibunya. Sesampainya di dalam kamar, Yanto melihat ibu Tias masih mengeluarkan darah hitam dengan perut sedikit membuncit dan meringis kesakitan. Tias, tolong ambilkan air di baskom dan handuk untuk mengelap wajah ibu ya. Iya bang. Nak, kalau boleh tahu ibu ini sakit apa ya? Ini bukan sakit Pak RT, tapi ibu Tias dikirimi santet. Astagfirullahaladzim. Pak RT tolong bantu keluarga Tias ya. Adik Tias hilang, saya mohon bantuannya mencari adiknya Tias. Maksudnya Mirna? Iya Pak RT. Ya sudah, ayo warga, bagi dua kelompok kita cari Mirna. Biar saya di sini menjaga ibu Tias. Warga pun segera mencari keberadaan Mirna dengan mengelilingi desa dan meneriakinya. Tidak lama Tias pun datang membawa air hangat di baskom dan handuk kecil. Lalu Tias membersihkan ibunya. Yanto mendekat lalu memegang bagian perut ibunya dengan menempelkan handuk hangat di perutnya. Yanto membacakan surat-surat Al-Quran. Dan ternyata reaksi ibu semakin keras teriakan kesakitan dan Yanto terus berusaha membaca doa-doa perlindungan. Seketika perut buncitnya mengecil dan seperti ingin memuntahkan sesuatu. Dek, cepat, baskom itu arahkan ke mulut ibu. Setelah ibu duduk dan baskom diarahkan, benar saja muntahan darah hitam pekat keluar dengan ada cacing yang menggeliat di darah tersebut. Pak RT yang melihatnya hampir muntah namun ditahannya. Setelah semua dimuntahkan, ibu Tias mulai membaik dan tidak kesakitan lagi. Yanto pun beranjak dari duduknya. Pak RT, Tias, tunggu di sini ya. Saya ke belakang rumah dulu. Ada apa di belakang rumah, bang? Gak ada apa-apa. Cuman memastikan kamu tunggu di sini saja, dek. Yanto pun bergegas ke belakang rumah lewat dapur. Setelah berada di belakang rumah yang merupakan kebun kosong, Yanto membaca doa pembuka hijab menghadap ke rumah Tias. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah hijab gaib dibuka, Yanto melihat puluhan demit di atas rumah Tias dengan wujud yang sangat mengerikan. Mereka semua bertanduk, berkulit hitam pekat dan memiliki ekor. Turun kalian, maju hadapi saya. Sialan, bocah itu tahu keberadaan kita. Hei kalian, serang bocah itu. 10 anak buah demit itu turun tanpa menyentuh tanah dan sudah berdiri di hadapan Yanto. Jangan ikut campur kau bocah. Malam ini juga keluarga ini akan saya bunuh dengan caraku sendiri. Jin laknat, siapa yang menyuruhmu? Kalau kau ikut campur, berarti kau juga akan mati bocah. Hidup mati Allah lah yang menentukan.
kau yang harusnya dilenyapkan dari muka bumi ini. 10 demit langsung menyerang bersamaan, sedangkan Raja Demit itu masih ada di atas rumah. Yanto langsung membaca doa pemagaran badan. Dan saat 10 demit itu mau menyerang, mereka tak bisa mendekati Yanto seperti ada pembatas. Segera Yanto mengeluarkan sorbannya dan membacakan ayat penguncian supaya makhluk itu terkunci. Langsung saja sorban dibacakan ayat kursi dan dikibaskan ke arah demit itu. Para demit itu pun teriak-teriak kepanasan dan mengeluarkan kepulan asap lalu menghilang. Tinggal Raja Demit itu yang tersisa. Yanto bersila dan meraga sukma untuk naik ke atas rumah. Setelah raga halusnya keluar, Yanto langsung melesat ke Raja Demit tersebut. Hebat juga kau bocah. 10 anak buahku kau bakar hidup-hidup. Jawab siapa yang menyuruhmu. Kalau kau ingin tahu, hadapi saya. Raja Demit mengeluarkan tombak Trisula yang panas membara. Tombak itu langsung dilemparkan ke arah Yanto. Lesatan tombak Trisula ditahan menggunakan tangan oleh Yanto. Namun semakin kuat energi tombak itu hingga tubuh Yanto terbawa ke arah hamparan kebun kosong. Lalu Raja Demit itu menarik kembali tombaknya. Kau tidak usah ikut campur. Ini wilayah kekuasaanku. Saya akan selalu ikut campur dengan bangsa kalian karena sudah membuat keluarga ini kesusahan. Yanto membaca sesuatu dan tongkat kayu gunung jati sudah di tangannya. Raja Demit menghantamkan lagi Trisulanya, namun bisa ditahan oleh tongkat kayu. Segera Raja Demit itu menendang dada Yanto yang membuat Yanto terhempas menembus rimbunnya kebun kosong itu karena Yanto sedang meraga sukma. Apa cuma segitu kemampuanmu bocah? Jauh-jauh kau dari Jawa datang ke wilayahku. Apa kau ingin mati? Kurang ngajar, Demit sialan. Segera Yanto bangun dan meluncur dengan hantaman tongkat kayu, namun ditahan dengan Trisula. Karena posisi tongkat kayu di atas Trisula, Raja Demit itu memutarkan Trisulanya dan terlemparlah tongkat kayu Yanto. Kemudian dihantamkanlah Trisula itu ke arah rahang Yanto, membuat Yanto ambruk dan mengeluarkan darah dari mulutnya, serta goresan luka di rahangnya. Sebaiknya kau ikut jadi abdiku, aku akan mengampunimu. Lebih baik aku mati daripada jadi pengikutmu. Tiba-tiba kakek dari Cirebon membisikkan kepada Yanto bahwa Yanto harus menggunakan kujang emas pemberian kakek jin putih. Lalu Yanto memegang pinggangnya dan mengeluarkan sebuah kujang emas dan menariknya hingga kujang emas itu sudah ada di tangannya. Kau akan aku musnahkan jin laknat agar tidak menyusahkan orang lagi. Yanto membaca doa pembuka hijab kelemahan makhluk, dan ternyata kelemahan makhluk itu ada di ekornya. Yanto harus memutus ekor dari Raja Demit itu. Dengan bacaan takbir, lesatan kujang menuju ekor Raja Demit dan langsung memotong ekornya. Sialan kau bocah, kau tahu kelemahanku. Kurang ajar kau manusia. Setiap makhluk pasti memiliki kelemahan. Setelah ekor Raja Demit terpotong oleh kujang, langsung Yanto menyerang dengan tongkat gunung jati, menghantamkan ke arah kepala Raja Demit itu. Dan seketika Raja Demit itu ambruk menggelepar kesakitan. Tangan Raja Demit itu diinjak oleh kedua kaki Yanto, dan dia sudah memegang kujang emas kembali. Cepat kau katakan siapa yang menyuruhmu. Ampun, ampun, jangan hancurkan saya. Saya hanya disuruh dukun yang telah bersekutu dengan keluarga ini. Yanto melepaskan Raja Demit itu dan menyuruhnya kembali kepada yang mengirimnya. Seketika makhluk itu pergi dan menghilang. Di rumah dukun sudah ada Pak Iksan dan Bu Rani yang duduk bersama dukunnya. Tiba-tiba makhluk itu datang dan langsung mencekik Pak Iksan dan Bu Rani. Sialan kau manusia, kau mau membunuhku. Kau serahkan tumbal yang dijaga bocah keturunan Raja Jawa Barat. Sekarang juga kau yang akan aku bawa untuk kujadikan budak. Dan kau dukun sialan, anak buahku mati semua. Kau juga harus ikut denganku. Ampuni saya Raja, ampun. Seketika dukun itu ditendang dan memuntahkan darah. Sementara Pak Iksan dan Bu Rani masih meringis akibat tercekik dan ambruk karena kehabisan nafas. Lalu makhluk itu menghilang. Yanto pun langsung masuk ke raga kasarnya dan mengucapkan Alhamdulillah. Sekarang tinggal mencari Mirna, adik Tias yang dibawa oleh makhluk perempuan. Yanto pun masuk kembali ke rumah Tias, lalu mengajak Pak RT dan warga menuju pohon di area kebun kosong yang ada di dekat musola. Pak RT, ayo kita semua ke arah kebun kosong itu.
ke pohon nangka besar yang sudah tua itu. Iya nak, ada apa dengan pohon itu nak Yanto? Sebaiknya kita semua ke sana melihatnya. Tias, kamu jaga ibu ya, biar saya selamatkan adikmu dulu. Iya bang. Yanto dan Pak RT bersama warga keluar dari rumah Tias dan menuju ke area kebun, tepatnya di bawah pohon nangka besar. Sesampainya di sana, Yanto segera mengunci makhluk yang membawa Mirna itu. Dan benar saja, makhluk itu berada di dahan dan sedang mendekap Mirna. Hei kau setan, cepat kembalikan Mirna atau kau kubakar. Warga saling melirik karena warga tidak bisa melihat apa yang terjadi di pohon itu. Yanto langsung membuka hijab di area pohon. Dan alangkah kagetnya seluruh warga karena melihat sesosok perempuan yang sedang mendekap Mirna. Astagfirullah, makhluk macam apa itu nak Yanto? Saya juga tidak tahu pak, makhluk apa itu. Hei kau, cepat lepaskan Mirna atau kau akan kubakar. Ampuni saya, lepaskan kunci ini. Lepaskan dulu Mirna. Makhluk itu melepaskan Mirna dan langsung terjatuh lalu ditangkap oleh Yanto. Warga bergidik ngeri melihat makhluk di dahan pohon nangka itu. Dan segera Yanto melemparkan garam ke arah makhluk itu. Lalu makhluk itu meringis kesakitan dan mengeluarkan asap tebal lalu menghilang. Kok kita semua bisa melihat makhluk itu nak Yanto? Padahal tadi dahan itu kosong, tanya Pak RT. Tidak usah dipikirkan pak, yang penting Mirna kembali. Ayo kita pulang ke rumah Tias membawa Mirna. Sesampainya di rumah Tias, warga pun membawa Mirna ke dalam rumah. Mirna, alhamdulillah ya Allah. Bang, apa Mirna baik-baik saja? Insya Allah Mirna baik-baik saja. Tidurkan saja dulu. Terima kasih bang. Sudah dek, semuanya telah selesai. Pak RT, insya Allah keluarga ini akan mulai membaik. Dan catatan bagi semua, kuatkan lagi iman kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu minta perlindungannya. Tias pun sekali lagi berterima kasih. Dek, saya akan pergi melanjutkan perjalanan ke Aceh. Jaga dirimu dan jaga keluargamu ya. Teruslah bersemangat, sayangi mereka. Setelah sholat subuh, saya akan melanjutkan perjalanan kembali. Iya bang. Warga pun berhamburan keluar rumah karena waktu sudah mulai subuh. Yanto pun pamit ke musola untuk melaksanakan sholat subuh. Seusai melaksanakan sholat subuh, Yanto berkemas dan mengikat kain hitam ke tongkatnya. Dan sudah ada Tias yang duduk menunggu. Tias? Bang, sekali lagi terima kasih banyak. Tias tidak bisa memberikan apa-apa ke abang. Gak apa-apa, saya ikhlas menolongmu. Jaga keluargamu ya. Iya bang. Ini sebagai kenang-kenangan. Aku tunggu abang kembali ke sini ya. Itu kalung yang dipakai Tias bang, simpan ya. Iya dek, insya Allah kalau ada waktu saya akan menjenguk kalian. Yanto pun pamit dan melanjutkan langkahnya. Tias hanya berdiri dan tersenyum. Yanto kembali beristighfar sebanyak-banyaknya dan melanjutkan perjalanan menuju ke Gunung Kerinci untuk menancapkan paku emas yang kedua. Singkat cerita, Yanto selangkah lagi masuk ke wilayah Gunung Kerinci. Alhamdulillah segala rintangan dan halangan Yanto hadapi. Sesudah melewati Bandar Lampung, Yanto melanjutkan ke daerah Muara Enim dan Lubuk Linggau. Simak terus kelanjutan penancapan paku emas yang kedua di wilayah Gunung Kerinci. Demikian cerita Nina Bubuk kali ini. Kita tunggu kiriman cerita Bang Hendra selanjutnya. Semoga bisa menjadi renungan untuk kita dan mengisi waktu sebelum tidur kalian. Bagi yang punya pengalaman serupa bisa ditulis di kolom komentar. Atau kalau mau dibacakan bisa dikirimkan ke email yang ada di deskripsi. Terima kasih untuk teman-teman sekalian yang telah menyimak. Semoga bisa tidur lebih nyenyak. Yang masih melek, tuliskan komen, tunjukkan eksistensi kalian. Saya Tama pamit, selamat malam. Selamat beristirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.